Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Nur Wahyudi. Dalam video ini saya akan menjelaskan kembali apa yang disampaikan tentang bagaimana dampak sebuah nuklir dalam penggunaan senjata perang. Dan juga saya akan mengkaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Dalam penggunaan nuklir itu terdapat beberapa fase yang terjadi. Yang pertama, dalam fase pertama ketika nuklir itu dijatuhkan, maka akan bentuk sebuah bola besar yang lebarnya itu bisa mencapai 2 km. Lalu bersamaan dengan itu timbullah cahaya yang sangat terang panas dengan gelombang radius mencapai 13 km. Jadi semua yang berada di dalam radius ini itu mereka semua terbakar dan luluh lantah hancur, baik itu gedung, bangunan, atau manusia, ataupun hewan, ataupun tanaman yang lainnya. Fase kedua juga terjadilah gelombang kejut yang tercipta dari bola panas yang tadi di fase pertama, yaitu dengan tekanan udara yang sangat tinggi, di mana bangunan dan segala yang dilaluinya itu langsung hancur gitu. Lalu awan yang berbentuk jamur menjulang tinggi ke atas dan membuat bayangan gelap ke atas. Fase yang ketiga atau fase setelah terjadinya ledakan dan hancur dari fase kedua dan fase pertama, timbullah hujan hitam dengan membawa abu radioaktif dan debu yang turun. Dan setiap manusia yang nafas itu membawa racun untuk paru-parunya. Bahkan banyak meninggal karena radiasi yang dihasilkan dari efek-efek timbulnya ledakan yang terjadi. Nah, jika terjadi penyelamatan, maka akan sangat berisiko dengan kontaminasi radiasi. Beberapa waktu selanjutnya, beberapa orang yang selamat setelah kejadian nuklir tersebut itu pasti akan menderita akibat radioaktif yang terpapar, seperti kanker yang menyebabkan leukemia dan lain-lain jenis kanker lainnya. Hal ini lebih buruk daripada bencana alam pada umumnya. Itulah kenapa nuklir ini sangat tidak baik dan sangat tidak dimungkinkan dalam penggunaan senjata perang. Penggunaan nuklir untuk senjata perang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip HI, diantaranya itu bertentangan dengan prinsip of humanity atau prinsip kemanusiaan, yaitu di mana nuklir ini menimbulkan luka yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu. Lalu juga bertentangan dengan prinsip of distinction, yaitu pihak yang berperang itu tidak bisa membedakan mana yang melawan perang dan mana yang melakukan apabila dengan menggunakan nuklir. Lalu juga bertentangan dengan prinsip proporsionalitas, itu kerusakan harus sesuai proporsionalitas. Jadi sasarannya itu berapa, harus menggunakan senjata apa, karena kalau nuklir ini sangat bertentangan dan menimbulkan kerusakan yang besar. Lalu prinsip pencegahan, yaitu di mana perlunya perawatan warga sipil dan objek sipil dan meminimalisir kerugian sipil. Dan nuklir itu penggunaannya sangat bertentangan dengan keempat prinsip tersebut, sehingga penting sekali untuk dunia internasional terus menyuarakan agar pemberhentian penggunaan nuklir sebagai senjata perang.